Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini adalah bagaimana cara menarik dirinya kembali padamu ya. Ini permintaan dari subscriber ya. Dia bertanya, jadi saya readingkan secara umum ya, general untuk kalian semuanya ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya, dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Taurus, menarik dirinya kembali padamu. Kita lihat apa yang terjadi. Saya lihat dulu ya situasi dan kondisimu saat ini sebelum ke bagaimana caranya ya sesuai tarot ya. Oke, saya lihat di sini kamu berjuang sendiri ya, merasa tidak nyaman, merasa sangat beban ya, ataupun energinya bisa terbolak-terbalik karena ada perbedaan usia, budaya, bangsa yang membuat akhirnya kalian stres dan banyak beban untuk memilih ya, ataupun dia juga bingung dalam memilih ya. Sehingga di sini masing-masing berusaha untuk lebih move on. Setelah move on, mau fokus pada karir ya, tetapi malah pada saat mengambil keputusan ya, merasa menyesal karena keputusan yang dia ambil malah membuatnya tidak nyaman. Ini keputusan ini bisa keputusan dalam tanda kutip apa ya? Kalau dibilang ya, ada perpisahan mungkin saya lihat di sini. Ya, ataupun mungkin terlalu cuek ya, dia lebih fokus pada kerjanya, sahabatnya, dirinya tanpa mempedulikan kamu. Ataupun mungkin kondisinya juga saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang ya masih ya sudah putus, ataupun mungkin orang baru ya yang melihatnya dari kejauhan. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa mendapatkan hati Sagitarius, Taurus ya. Sagitarius sudah ya, saya sudah reading ya, ini Taurus. Untuk mendapatkan hati Taurus, atau kamu yang berpikir bagaimana supaya saya bisa mendapatkannya ya, kamu melihat sosial medianya, pokoknya cari jalan mengirim salam untuk dirinya lewat orang terdekatnya ya. Tetapi kok nggak respon-respon ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan ini entah di diri kamu atau entah di diri pasanganmu ya. Artinya energinya bisa terbolak-terbalik, bisa kamu yang mau mengejarnya atau balik dia mau mengejarmu, jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya. Ataupun kalau ini tidak terjadi pada dirimu, berarti bukan energimu ya. Karena ada yang bilang kemarin ya di komentar, Kak saya nggak suka energi mantan. Ya sudah, berarti ini bukan untukmu ya, karena bukan hanya kamu saja yang diridingkan ya, secara keseluruhan ada juga dari Taurus yang menginginkan mantannya kembali, atau orang-orang terkasih lainnya ya. Contohnya ya dia ingin gebetan baru tetapi belum ya artinya mungkin cintanya bertepuk sebelah tangan, ataupun ya dia belum mengungkapkan kata ya, ingin segera ya mungkin kalau dibilang supaya penantiannya bisa lebih cepat ya, mungkin dia mau bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan itu hatinya gitu ya. Jadi kalau ada beberapa yang bilang saya nggak suka energi mantan, nggak usah didengar ya. Itu readingan ini berarti bukan untuk dirimu ya, karena ini bukan hanya untuk mantan saja, ini entah siapapun
ya. Karena saya lihat di sini untuk menariknya kembali di sini ada orang tua yang kamu bentrok, saudara ya, bentrok dengan kamu, ataupun mungkin kondisinya tidak baik-baik saja, yaitu energinya bisa tertarik ya, yang mana ya mungkin dengan kamu melihat tarot ini ya, kamu mendengar tarot ini, ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan. Kenapa? Karena saya bukan panggil kamu. Kamu yang datang sendiri mau mendengarkan ini. Sehingga ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan, atau kata hatimu terkoneksi untuk mendengarkan tarot ini supaya diberikan wejangan untukmu. Ya, jadi ambil positifnya saja ya. Jadi kalau ada beberapa yang bilang saya nggak butuh mantan atau ini, ya sudah, nggak usah didengar ya. Ini khusus orang-orang yang mau mendengarkan. Karena kalau bukan untuk kamu berarti untuk orang lain. Kalau kamu untukmu 100% ya silahkan personal reading ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi seperti gitu ya. Dan saya lihat di sini ada yang memilih berpisah karena mungkin stres dengan kehidupan, ataupun mungkin dia merasa berjuang sendiri, tidak diprioritaskan, dan akhirnya berusaha untuk mencari cinta lainnya, dan akhirnya kamu cemburu. Wah, ini sebelum saya ke nasihat ya, atau pesan ataupun sesuai tarot ya, apa yang ingin harus kamu lakukan supaya dia kembali tetap bisa bersamamu, saya melihat dulu situasi dan kondisimu ya. Ada pula triparty di sini saya lihat ya, yang mana kamu berusaha untuk membuatnya bahagia, tetapi malah dia berpaling kepada yang lain, mencintai yang lain atau memprioritaskan yang lain. Nah ini serasa kamu nggak mampu, kamu nggak, sudah stop ya, udah oke, udah lelah, udah capek, udah nggak kuat lagi ya. Terus gimana, apakah saya harus cerai ataupun saya harus berpisah ataukah bagaimana, sedangkan saya cinta. Tetapi ada juga yang oke, saya tidak mau, saya ini lagi dalam hubungan toksik ya, saya mungkin sekarang ini kondisinya harus bisa membayar karma, sehingga saya tetap harus bisa bersamanya untuk bisa menyelesaikan karmaku. Ataukah mungkin saya lihat di sini kamu lebih realistis, lebih spiritual untuk bisa membayar karma dan melepaskan atau letting go ya, untuk kehidupan kamu berikutnya ya. Jadi ya, itu yang saya lihat ya. Ada beberapa orang-orang yang memang merasa bahwa dirimu pantas dan layak untuk bisa mendapatkan cintanya karena ada penyesalan, ataukah mereka berpikir bahwa oke, saya tidak bisa sanggup membahagiakanmu Taurus, sehingga saya memilih untuk pergi karena saya ingin kamu bahagia dan saya bahagia, terutama dalam kesehatan mental ya, karena ribut terus ya, masalah terus silih berganti, nggak ada yang diselesaikan ya. Jadi akhirnya ada rasa putus asa di sini, sehingga dia pergi meninggalkanmu untuk bisa membuatmu bahagia ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kondisinya. Terus bagaimana cara menariknya dirinya kembali ya. Saya lihat di sini untuk menarik dirinya kembali, kamu tuh harus bisa lebih mengerti akan perasaan orang juga dan dirimu ya. Terkadang kamu egois, ataupun mungkin kondisinya kamu lebih terlalu cuek terhadap perasaan orang, tidak mengerti, ataupun terlalu belak-belakan ya, akhirnya pasanganmu bersedih. Jadi untuk bisa menariknya kembali ini harus dari dirimu dulu ya. Perbaiki dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu, supaya orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu bisa merasakan energi positif dari dirimu. Terkadang kamu kan merasa kecewa terhadapnya, habis itu sudah minta maaf, tapi kayak seakan-akan saya nggak percaya lagi sama dia, saya kecewa berat. Kalau kecewa berat kenapa harus memaafkan? Artinya memaafkan untuk menerima dia kembali, ya sudah, memaafkan dan ya udah, nggak usah gitu kalau memang kamu nggak percaya. Karena dalam satu hubungan ini kan harus ini kalau seandainya ini, karena saya lihat di sini energi banyak pasangan ya, jadi kamu bisa menyesuaikan, karena ada juga yang untuk orang tua, anak dan yang lainnya. Tetapi 85% saya lihat di sini energinya ke pasangan. Jadi saya ambil yang paling banyak ya, untuk bisa menarik pasangan kembali kepadamu ya. Jadi tidak terlepas dari saudara apapun ya, tetap semua sama ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang ada terjadi pada dirimu. Dan untuk wejangannya kamu menyesuaikan ya. Ini harus bisa dari dirimu dulu ya. Kamu harus bisa memaafkan dirimu dulu. Saya lihat di sini kamu ada sakit hati ya. Macam contoh ya, tadi saya bilang kamu sudah memberikan dia kesempatan, tapi kamu tidak percaya dia lagi. Ngapain kamu berikan dia kesempatan? Sudah, kita memaafkan tapi nggak usah berikan dia kesempatan lagi, dibandingkan kamu tidak membuatnya nyaman dan kamu tersiksa juga karena tidak ada saling percaya, tidak ada saling, ya ada, pokoknya intinya negatif thinking terhadap pasanganmu
Kebanyakan kan seperti gitu, sehingga hidupnya menderita. Kenapa? Karena serasa harus saya menekan dia, saya harus jaga dia, saya harus. Kalau kita sayang dan cinta, kita nggak perlu jaga-jagaan. Kita tahu bahwa oke, dia sayang saya, dia cinta saya, sudah saya percaya sama dia. Jadi kamu beraktivitas kembali, ya dia pun sama, dan sama-sama menjaga kepercayaan. Tetapi kalau kamu cemburu, dia akhirnya cemburu juga sama kamu, habis itu ribut, marah, terus gimana? Dapat kebahagiaannya kapan? Sedangkan yang kita mau hidup di dunia ini kan mencari kebahagiaan, mendapatkan cinta kasih dari orang-orang yang kita cintai. Tetapi kalau kita mendapatkan kita mencintai dia, tetapi dia selalu memarahi kita, suuzon sama kita, ya, membuatnya nggak nyaman. Nah ini jadi yang semesta mau sampaikan kepadamu, kalau memang kamu masih ada luka batin di masa lalu, maafkanlah orang-orang di masa lalu, terutama dirimu. Let go, ya harus bisa lebih move on supaya hidup kamu jauh lebih baik ke depannya. Kalau memang dia salah, ya perbaiki kesalahannya. Atau kalau memang kamu salah, ya kamu yang harus bisa memperbaiki dan bisa mengutarakan maaf, ya. Harus dari diri sendiri dulu. Jangan mengharapkan orang lain datang untuk bisa membahagiakanmu atau datang untuk sesuai dengan keinginanmu. No, ya kamu harus bisa lebih fleksibel, ya. Ingat, cinta tanpa syarat. Kamu mau mendapatkan cinta tanpa syarat, ya berarti kamu juga harus bisa memberikan cinta tanpa syarat terhadap pasanganmu. Kamu bahagia bersama pasanganmu, energimu akan tertular, dia pasti akan bahagia bersamamu. Di sini kamu tidak bahagia bersamanya, selalu cemburu, selalu mengikat, ya, selalu overprotective ataupun berpikiran negatif terhadapnya, akhirnya dia merasakan yang sama. Akhirnya itu yang dia lakukan. Kenapa? Kamu yang minta. Ya, ini kita bicara energi, ya. Jadi apa yang ada dalam pikiranmu itu yang kamu minta kan? Makanya saya bilang berpikir yang positif. Entah mau pikiran negatif, entah mau pikiran positif, itu yang kamu minta. Karena apa? Ada dalam pikiranmu, ada dalam benakmu. Jadi selalu berpikir positif. Pada saat itu terjadi jangan marah. Kenapa? Kamu yang minta kok. Ya, kamu, wah dia punya pasangan, saya cemburu. Jangan sampai dia punya triparty, ya. Jangan sampai dia selingkuh, ya. Ujung-ujungnya dia selingkuh. Kamu yang minta. Kenapa? Pikiranmu. Makanya harus berpikir yang positif. Wah, dia sayang saya, dia cinta saya, tulus apa adanya, kami saling menyayangi. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Kamu yang minta juga. Jadi yang semesta mau sampaikan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan, itu harus berpikiran positif. Kenapa? Itu doamu. Sambil berjuang, sambil membenahi diri, selalu berpikiran positif. Jangan ada kesedihan. Kamu sedih, pasti dia juga ikut sedih. Ya, kita bicara energi. Makanya kalau biasa kita bilang dalam satu rumah, ya, entah sudah pasangan atau mungkin orang tua, kalau ribut-ribut terus sampai sore itu pasti kita merasakan energi jelek. Ya, contohnya kamu pagi-pagi udah ribut dengan pasangan, ya, baru bangun ini, ya, udah ribut dengan pasangan, udah nggak mood tuh ke kantor. Paling nanti sampai di kantor ataupun mungkin di perjalanan masih mau start motor, bensinnya habis. Aduh, padahal udah mau ketemu klien nih jam segini, terhambat lagi, pusing lagi, stres lagi, untuk ke pompa bensin macet, ya, banyak antriannya, ya, habis itu terlambat, akhirnya dimarah pimpinan, ya begitu, betul kan, biasanya begitu, bertubi-tubi. Tetapi pada saat kamu bahagia dengan dirimu, dengan pasanganmu atau dengan orang-orang di dalam rumah, pasti kamu ceria, ya. Kamu bawa motor, bawa mobil penuh dengan kehangatan, sampai di rumah sampai di kantor dengan penuh senyuman, energi bagus, ya, kamu bisa produktif. Semua itu bicara energi. Jadi kamu bagaimana caranya supaya dia nyaman bersamamu, kamu harus bisa nyaman bersamanya juga. Nah ini dari pikiranmu dulu, ya, yang semesta mau sampaikan dari pikiranmu langsung ke apa yang kamu atau tindakan kamu, ya. Jadi dalam artian gini, pikiran kamu harus mindsetnya bagus. Setelah kamu mindsetnya bagus, pasti itu akan tindakan kamu juga pasti bagus. Setelah tindakan kamu bagus, pasti dia nyaman, ya. Siapa yang tidak mau nyaman berlama-lama dengan orang yang bisa membuat kita nyaman bersama kita? Pasti kita mau lama-lama kan. Jadi pertama kita harus bisa memberikan kenyamanan pada diri kita supaya kita bisa memberikan kenyamanan buat pasangan atau orang lain itu. Kenyamanan dari apa? Dari segala hal. Bukan karena ada duit saja. Kadang-kadang nyaman ada beberapa yang cuman karena lihat kita ada di samping dia aja, walaupun diam dia sudah nyaman. Ya. Jadi kamu harus bisa lebih up terhadap dirimu, mencintai dirimu dan mencintai pasanganmu apa adanya. Jangan berharap. Kalau berharap namanya bisnis. Ya. Sini kan kamu berharap.
Kamu kasih dia 5.000, berharap dia bisa kasih kamu 5.000 atau 10.000. Kalau kamu dikasih kamu 3.000, kamu marah, kecewa. No, ya, kamu bisa mendapatkan tempat lain, ya. Jadi untuk bisa menariknya itu dari pikiranmu juga. Kamu mau menginginkannya, tarik dia dalam doamu. Selalu berpikir positif terhadapnya. Kita bicara pikiran. Untuk bisa menarik apa yang kita inginkan dari pikiran kita. Sehingga kita mencari jalan nanti untuk bagaimana cara supaya bisa mendapatkannya kembali. Atau mungkin dia yang akan bisa merasakan energi kita dan dia datang kembali kepada kita. Kenapa? Karena kamu memanggil dia. Ya, jadi doa. Jangan putus-putusnya berdoa yang positif. Jangan kamu doa yang negatif. Habis itu dikompor-komporin marah. Habis itu murka. Setelah murka kutuk-kutuk ya. Di sini ada yang berdoa yang jelek. Jadi ya sama aja kamu doa untuk dirimu yang jelek. Untuk bisa menariknya kembali, lepaskan rasa sakit hati, lepaskan rasa kekecewaan, lepaskan rasa tidak nyaman. Selalu berikan yang positif dalam dirimu supaya dia ibaratkan dirimu tuh menjadi magnet untuk dirinya. Dia datang kembali padamu. Ingat apa yang terjadi padamu itu semua baik. Baik buruknya semua baik. Contohnya kamu pernah diselingkuhi, apa berarti ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman sehingga dia mencari kenyamanan di luar. Kamu harus memperbaiki itu, bukan kamu menyalahkan. Wah, dia begini, dia selingkuh ini. No, kita harus bisa mengoreksi diri kita juga. Karena tidak mungkin artinya apa? Kalau ada asap pasti ada api. Kita juga harus berbenah diri. Bukan berarti saya bilang kamu menyalahkan diri sendiri, tidak. Tetapi kita harus bisa introspeksi diri kita sendiri. Ya mungkin kalau memang secara fisik ya, ada beberapa orang bilang gini, Kak Ica, saya sudah baik, saya melayani dia ya, pasangan ya, saya melayani dia, saya memberikan apapun ya. Tetapi kalau jiwa kamu tidak, itu nggak bisa, karena kita bicara jiwa ya. Sama kan seperti orang-orang, kenapa wah dia sudah mempunyai harta banyak ya, tapi kok cerai juga, kenapa? Karena tidak terkoneksi. Karena harta itu bukan salah satu yang bisa ya itu salah satu penunjang juga, tapi bukan yang paten ya. Kita bicara jiwa, kenyamanan, ketentraman, keamanan, baru materi itu pelengkap, bonus lah kalau materi ya. Karena kalau materi kan kita bisa cari, tapi kalau jiwa kita nggak bisa. Makanya saya bilang kamu harus bisa nyamankan dirimu dari jiwamu dulu. Sama seperti kalau kita mau mencari rezeki, kita harus nyaman. Setelah nyaman pasti rezekinya bagus ya. Kalau kita nggak nyaman, malah rezekinya lebih banyak keluar. Makanya orang-orang itu biasa itu lebih banyak keluar duitnya itu karena nggak nyaman dalam hatinya, ingin ya gerasa-gerusu, stres, akhirnya pergi jalan-jalan, habiskan duit lagi, walaupun hanya jalan-jalan doang. Tapi ya bensin juga uang taksi uang, makan uang, habis. Tapi kalau kamu pikiran tenang, kamu produktif di rumah ya, bikin apa ya, ide apa ya supaya saya bisa menghasilkan uang tanpa kamu mengeluarkan uang. Kenapa? Karena kamu nyaman di rumah, lebih produktif, otak kamu berjalan, logika kamu baik, mental kamu sehat, tidak sakit-sakitan. Jadi uang itu nggak keluar, malah uang datang kepada kamu, betah di kamu. Kenapa? Energi kamu positif. Apalagi kita bicara cinta. Nah sama, harus bisa menyamankan dirimu dulu, harus bicara energi dulu. Kalau energi kamu sudah terkoneksi dengan dirinya, dia akan lama-lama terhadap kamu, betah terhadapmu ya. Kita bicara energi, sama seperti anak kecil. Walaupun orang tuanya sendiri ya, ini kan biasa ada anak kecil ya, ada ayah dan ibu, orang tua kandungnya, tapi pasti dia lebih dominan dengan orang yang lebih mencintai dia, lebih menyayangi dia, menghargai dia. Karena ada kontak batin, walaupun sama-sama darah daging mereka gitu. Nah itu tuh sampai Cicak sudah menegaskan. Jadi sama dengan pasanganmu, untuk bisa menarik dirinya harus berbenah, harus berdoa yang baik untuk dirinya. Berbenah ini artinya introspeksi dirimu ya, harus berdoa untuknya untukmu juga ya. Dan habis itu berserah aja. Kalau dia kembali padamu berarti milikmu, kalau tidak berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan, pembelajaran, dan akan ada orang yang lebih jauh lebih baik untukmu, yang lebih pantas untukmu. Itu aja, nggak usah pakai repot. Ingat moto saya ya, kalau itu punyamu pasti akan kembali padamu ya. Jadi jangan kamu takut
Oke, jadi seperti gitu ya, pola pikirmu harus dirubah, mindsetmu harus dirubah dengan energi positif supaya itu yang menariknya kembali kepadamu ya. Kalaupun dia bukan milikmu ya sudah, berarti bukan jodohmu ya. Ada yang bilang, Kak Ica dia sudah nikah, ya sudah nggak apa-apa. Kalau dia jodohmu pasti akan kembali, bukan berarti saya bilang dia atau kamu akan cerai. No, kita nggak tahu cara Tuhan. Entah kematian, dipisahkan oleh perceraian ataupun apapun kita nggak tahu. Ya, kamu nggak usah sibuk-sibuk menjadi pelakor atau pebinor. No, semesta nanti yang akan membawanya kembali padamu kalau itu milikmu. Kalau tidak ya sudah, berarti bukan. Gak usah takut, gak usah bucin. Hidup ini penuh dengan misteri, hidup ini penuh dengan yang lebih baik. Ya, kalau dia pergi berarti bukan milikmu, sudah ada yang terbaik untukmu. Itu aja, nggak usah terlalu kayak macam, wah saya nggak bisa hidup tanpanya, saya nggak bisa hidup. Yang penting kamu perbaiki diri. Kalau dia jodohmu pasti dia akan kembali, udah itu aja. Ya, hidup ini tuh ikhlas, nggak perlu mau repot. Ya ngapain mau repot-repot, ataupun kita yang harus setengah mati sampai pikir ini, benahi dirimu aja dan ikhlas, banyak berserah kepada semesta ya. Jadi seperti gitu ya. Oke, semoga resonate untukmu ya. Dan untuk orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiaknya, di sini ada Sagittarius ya, Pisces, Aquarius, Cancer, Leo, Virgo, Aries, Taurus, Gemini dan Virgo ya. Untuk inisialnya di sini ada huruf N, T, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, U, V, J, O, H, L, T, S, dan Q ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Maaf agak berisik ya, si bocil ada bermain di belakang ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, pesan semesta saya ambil 3 kartu lagi. Apa yang ingin semesta sampaikan ya untukmu? Tuh kan, tetap aja ya, berikan yang terbaik. Kalau kamu memberikan dengan keikhlasan, pasti kamu akan mendapatkan yang terbaik juga, dan pasti banyak orang yang menolongmu ya. Gak usah terlalu takut. Ya, contohnya ada, Kak, saya sudah berikan dia mobil, saya sudah berikan dia motor, berikan ini, tapi dia persembahkan buat yang lain lagi. Contohnya kamu mungkin Agun ya. Kok Agun? Bersama, ibaratkan harta gono gini gitu ya, atau mana, bukan harta gono gini juga ya, soalnya ini klien saya nih ya, contohnya ini ya, kasusnya itu dia sudah mempunyai planning untuk nikah ya, di sama-sama mencicil properti, sama-sama mencicil kendaraan. Pada saat sudah mau lunas ya, atau ya sudah pelunasan, malah nikahnya dengan yang lain ya. Dia akhirnya tanya kepada saya, bagaimana Kak, saya nggak merasa tidak adil. Hey, no, jangan takut ya, itu akan kembali padamu kalau memang itu milikmu. Kalau tidak ya sudah, ternyata dia mendapatkan mobil baru. Jadi seperti gitu. Sedangkan mobil yang mereka cicil bersama itu banyak kerusakan ya, ada tabrakan, harus diperbaiki ini itu, malah diagunkan ditarik oleh pihak bank. Jadi kalau memang bukan milikmu, pasti akan ada kembali padamu. Kalau itu milikmu, kembali padamu. Kalau tidak, berarti ada yang akan diberikan semesta yang terbaik. Nah, itu bicara mobil aja begitu, apalagi kalau bicara pasangan. Jadi harus selalu berpikir positif ya. Jadi semesta bilang kalau kamu memberi dengan ikhlas, jangan bersungut. Ingat, banyak pilihan. Ya, banyak pilihan semesta yang terbaik untukmu. Sekarang kamu mau menerimanya tidak? Ya, kalau kamu menerimanya, kamu harus berpikiran positif. Kamu harus di vibrasi atas. Karena kita mau menerima ini kan ibaratkan nggak bisa langsung ya. Macam contoh, kita mau terima ijazah kelulusan ya, otomatis kita harus step by step dari tangga 1, 2, 3, 4. Kalau SD kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 6 ujian, baru ada prosesnya. Nah, ini sama. Untuk bisa mendapatkan itu perlu perjuangan juga, perlu kesabaran, dan perlu keikhlasan. Nikmati prosesnya. Pasti kamu bisa menemukan jawaban-jawaban pada saat yang tepat dan waktu yang tepat. Kenapa sampai semesta memberikan ini, dan kenapa semesta mengambil itu ya. Jadi tetaplah berserah, serahkan kepada semesta, tetap berpikir positif dan lanjutkan hidupmu ya. Ingat, kesuksesan atau kebahagiaanmu bukan tergantung pada orang lain, tetapi tergantung pada dirimu sendiri, dari pola pikir, dari tindakanmu, dan dari apa yang kau perbuat ya. Jadi selalu berikan yang terbaik untuk siapapun, dirimu juga ya, supaya kamu ke depan bisa mendapatkan karma baik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.